Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya Ustaz Zainuddin dalam pembelajaran IPS. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua, bisa memberikan pencerahan buat kita semua, dan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu ini, dan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak sekalian, berikut ini adalah beberapa video pembelajaran. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Selamat menyaksikan. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Anak-anak sekalian, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mendengar istilah perubahan, atau juga sering mendengar sosial budaya. Namun pertanyaannya, sudahkah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sosial budaya? Nah, jika belum, setelah ini mari kita kaji mendalam apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya, sekaligus faktor penghambat, sekaligus faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar lebih jauh apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua adalah mendeskripsikan penyebab perubahan sosial budaya. Yang ketiga adalah mendeskripsikan faktor-faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Baik anak-anak sekalian, kita langsung ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian sosial, perubahan sosial budaya. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan merupakan kata yang tidak asing bagi manusia. Kita baru dapat mengatakan ada perubahan jika kita tahu bagaimana awalnya dan bagaimana sekarang. Perubahan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Dari waktu ke waktu tidak ada sesuatu yang tetap dalam kehidupan manusia. Perubahan yang terjadi bisa jadi terjadi seketika ataupun secara mendadak, tetapi juga bisa terjadi secara perlahan-lahan. Selanjutnya, mari kita membahas apa hakikat dari perubahan sosial itu sendiri. Hakikat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan tersebut tidak terjadi secara mendadak, akan tetapi melewati berbagai tahapan dan proses perubahan. Perhatikan gambar. Di situ ada petani sedang membajak sawahnya menggunakan kerbau. Ya. Yang kedua, seorang petani sedang membajak sawahnya dengan menggunakan mesin atau biasa disebut dengan traktor. Dari dua gambar ini dapat kita simpulkan bahwasanya sudah terjadi perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Perubahannya apa? Perubahannya adalah, pertama, dulu-dulunya petani ketika membajak sawahnya menggunakan kerbau, sedangkan saat ini di zaman modern ini karena kemajuan teknologi, akhirnya
petani menggunakan traktor, tidak lagi menggunakan tenaga sapi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah seorang anak kecil yang sudah lancar menggunakan alat komunikasi atau yang biasa disebut dengan handphone. Ini merupakan salah satu atau beberapa contoh dari perubahan sosial. Selanjutnya, bagaimana perubahan sosial itu menurut para ahli? Anak-anak sekalian, perhatikan di sini. Di sini sudah ada 5 para ahli. Dan masing-masing dari 5 ahli ini memiliki pendapat tersendiri apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan sosial menurut Wilbur Moore. Perubahan sosial menurut Wilbur Moore adalah perubahan yang sosial meliputi perubahan struktur, pola-pola perilaku, dan integrasi. Selanjutnya menurut Hawley, yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan merupakan setiap perubahan yang tidak terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan. Menurut McEvil, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Dan yang keempat, menurut Robert H. Lowell, perubahan sosial menunjukkan kepada perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual hingga tingkat dunia. Dan yang terakhir, menurut Pak ahli, yang dimaksud dengan perubahan sosial itu adalah, khususnya Selo Sumarjan, adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya. Baik anak-anak sekalian, apakah sudah bisa memahami apa itu hakikat dari perubahan sosial? Berikut juga pengertian dari perubahan sosial menurut para tokoh. Untuk itu, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial merupakan suatu bentuk tatanan kehidupan sosial baru akibat beberapa unsur sosial yang mengalami pergeseran. Sedangkan perubahan budaya merupakan perubahan yang terjadi pada unsur kebudayaan akibat dari kehidupan masyarakat. Dari sini bisa dipahami anak-anak sekalian. Baik, kita lanjutkan kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Di situ nampak orang berkumpul, ya, berpose atau bergaya. Orang-orang Korea, mereka semuanya itu adalah artis, ya, yang merupakan tokoh menurut anak-anak, kebanyakan anak-anak, ataupun bahkan bukan hanya anak-anak, akan tetapi juga ibu-ibu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kenapa Ustadz nampilkan gambar-gambar tersebut? Karena yang ingin Ustadz sampaikan bahwasanya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, anta ma'aman ahbabtah. Ya. Munculnya hadis ini pertama kali muncul ketika seorang badui bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah menjawab, apakah kamu sudah siap menyambutnya? Apa bekal yang kamu sudah siapkan? Maka jawaban dari orang Badui tadi, saya tidak punya bekal apa-apa. Waktunya sholat ya sholat. Akan tetapi saya sangat cinta kepada engkau, termasuk juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban Rasulullah adalah anta ma'aman ahbabta. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari bersama-sama kita mencintai orang-orang yang beriman, ya. Jangan sampai kita itu mencintai orang yang tidak seiman dengan kita. Kita lanjutkan.
Apa saja faktor-faktor penyebab perubahan sosial? Yang pertama adalah faktor dari individu atau internal masyarakat. Yang pertama adalah adanya kejenuhan atau ketidakpuasan individu atau kelompok terhadap sistem nilai atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Adanya individu yang menyimpang dari sistem yang berlaku. Yang ketiga, adanya penemuan-penemuan baru yang diterima oleh anggota masyarakat dan membawa perubahan. Yang keempat, bertambah atau berkurangnya penduduk dalam kurung, yaitu perubahan komposisi atau jumlah penduduk. Yang kelima, kondisi masyarakat yang heterogen dan terbuka. Heterogen berarti beraneka ragam. Selanjutnya, yang keenam, semakin meningkatnya pengetahuan dan pendidikan penduduk. Hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ya. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Faktor dari luar masyarakat. Yang pertama adalah bencana alam, seperti halnya gempa bumi, longsor, dan lain-lain. Peperangan, seperti halnya peperangan yang banyak menewaskan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kontak atau berinteraksi dengan masyarakat lain yang berbeda budayanya, seperti berkunjungnya warga negara asing ke Indonesia. Hal ini memberikan dampak ataupun pengaruh terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, di situ kalian perhatikan bahwasanya di situ ada sekelompok atau dua kelompok keluarga yang mereka itu orang pedalaman. Mereka senantiasa memiliki budaya seperti itu, tidak akan berubah. Maka jika ingin berubah, maka mereka harus terbuka dan ingin melakukan perubahan sendiri. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya anak sekalian, perubahan itu diserahkan kepada diri kita. Mau berubah jadi orang baik, mau berubah orang tidak baik, itu adalah tergantung kepada kita. Nah, selanjutnya di sini adalah faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama adalah kurangnya hubungan interaksi dengan masyarakat luar. Jadi jarang sekali melakukan interaksi dengan pihak luar, atau bahkan tidak pernah. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan yang lambat, sehingga apa? Ketinggalan dalam teknologi. Yang ketiga adalah sikap masyarakat yang sangat tradisional. Sangat tradisional itu artinya masih memegang teguh erat budaya ataupun tradisi nenek moyang, sehingga mereka tidak mau budaya-budaya tersebut diambil alih oleh negara luar. Selanjutnya, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam yang kuat. Kalau sudah kena kepentingan, ya repot. Nanti bisa jadi kawan jadi lawan. Yang selanjutnya, prasangka terhadap hal-hal baru ataupun asing. Jadi kalau berprasangka itu atau bahasanya itu adalah antara husnudzon dengan suudzon, ya. Berprasangka terhadap hal-hal baru ataupun
asing, yaitu dengan cara apa? Ya, di sini kalau mereka tidak menerima orang-orang asing, maka ya seperti itu akan tertutup ataupun menutup diri. Ibaratnya gelas itu sudah tertutup, maka tidak bisa diisi dengan air. Kalau ingin diisi maka harus dibuka terlebih dahulu. Begitu juga kita sebagai seorang muslim, ya, kita harus betul-betul hati-hati, ya. Apalagi sekarang banyak sekali budaya-budaya asing yang bertentangan dengan agama kita. Yang selanjutnya, rasa takut dan terjadinya kegoyah terhadap integrasi. Integrasi itu penyatuan. Selanjutnya, faktor penghambat selanjutnya yaitu adalah adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Ini contohnya, misalkan di salah satu pedalaman itu kalau meninggal bukan dikubur akan tetapi dibakar. Ini kebiasaan yang sudah mengakar. Hambatan-hambatan ideologis. Maksudnya ini ideologis itu adalah paham-paham yang menganggap aturannya sendiri itu atau menganggap aturan orang lain atau budaya orang lain itu sangat berbahaya. Selanjutnya, adat ataupun kebiasaan. Sikap pasrah terhadap nasib, nah ini cuek nantinya jadinya. Sementara itu anak-anak sekalian, cukup mudah-mudahan pembelajaran ini bisa membawa kebaikan buat kita semua, dapat memberikan pencerahan, dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.